Oke, selamat malam para atomian. Selamat malam, selamat bergabung di grup webinarnya 313. Nah, jadi sekarang kita udah gabung dengan 4 leader sekaligus. Ya. Jadi ada Cilipi. Hai Cilipi. Hai. Ya, oke. Juga ada Melisa. Hai. Oke, ini kenapa? Oke. Terus ada lagi Cirina dan Martini. Hai semua. Hai. Hai. Oke, kita malam ini ngopi santai bareng Atomi ya. Mungkin tidak menjurus ke sistem atau marketing plan-nya kali. Kita lebih ke pengalaman pribadi, terus Cirinanya gimana? Terus ini ya, lebih ke pengalaman pribadi mungkin, cara memanage timnya juga. Karena ini kan leader saya nih. Nah, leader saya ada sound masternya dari tim 3131 winner. Nah, itu Cilipi. Nah, kita ajukan pertanyaannya. Ini udah saya rangkum beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini mungkin biasa akan ditanyakan juga oleh member-member lain. Nah, oke. Yang belum share dulu di berandanya masing-masing biar kita bisa sharing bareng. Terus juga berbagi pengalaman. Nah, biar juga meningkatkan omset kali ya Cici ya. Nah, sekarang kita pertanyaan pertama. Karena waktunya udah ini ya, udah kelelep sama test drive. Oke, pertanyaan saya pertama mungkin ke Cilipi. Sebenarnya ini pertanyaan tadi kan satu-satu teman karena kita tampil semua. Jadi pertanyaannya saya acak-acak aja. Dari mulai dari the best leader saya itu Cilipi yang stay di Jakarta. Sekarang udah Sarah Rosmaster. Nah, pertanyaannya mungkin bagi teman-teman sekalian juga ada pertanyaan juga buat hari ini, buat leader-leader kita atau ini ya, yang diketahui banyak lagi, asal jangan kehidupan pribadi saja. Betul. Nah, oke, untuk Cilipi, ya kan? Ini kita gabungnya di Atomi itu kalau nggak salah udah lebih 1 tahun. Nah, untuk di awal dulu apa sih kesulitan yang terbesarnya yang Cilipi hadapi ketika mulai membangun jaringan? Nah, kan kita dulu kan kenal, sampai akhirnya kenal, ketemuan juga. Nah, itu kan punya ini ya, punya apa namanya tuh, punya story ya. Nah, itu apa sih yang dihadapi ketika pertama sekali Cilipi membangun jaringan di Atomi? Oke, silakan Cilipi. Oke. Halo para Atomian, selamat datang. Kita live ya. Gini loh, pertama kali saya digabung di Atomi udah pasti sulit lah. Kenapa? Barang belum ada. Orang nanya, itu Atomi, ya kan? Orang bilangnya atom-atom. Nah, saya juga bingung. Karena saya sendiri juga kan di dunia multi level itu pemain baru. Bukan karena background saya sebelumnya itu bukan orang multi level. Iya. Ya, itu aja. Tapi tetap karena saya orang tipikalnya mau belajar dan mau tahu, apalagi saya udah mulai dengar Atomi itu barang Korea. Iya. Ya, mau saya tetap menggali, mau tahu. Itulah yang saya kerjakan. Jadi membangun jaringan pertama itu lumayan susah ya Cia, karena meyakinkan orang di Atomi tanpa ada produk itu butuh perjuangan, ya kan? Oke. Nah, saya ini kan dulu tadi kita di awal Cilipi udah bilang karena backgroundnya bukan di multi level. Nah, setahu saya ini dulunya pernah dengar bocoran. Bentar. Saya lihat dulu contekannya bocorannya apa. Ini dari beritanya A1 yang terpercaya. Oke. Nah, dulunya Cilipi sebelum bergelut di multi level atau di bisnis jaringan,
Dulunya Cilipi ini adalah seorang financial consultant. Ya. Betul. Oke, financial consultant dari sebuah insuran terbesar di Indonesia. Ya. Nah, oke. Nah, itu ada nggak sih apa namanya? Kenapa Cilipi berani memutuskan? Itu kan langkah besar ke depan ya. Karena ini sangat bertabrakan kalau menurut saya. Kalau di sistem mungkin kita sama-sama membangun jaringan. Cuman ini satunya kita menawarkan produk, yang satu lagi kita menawarkan jasa. Ya kan? Nah, jadi apa sih yang membuat Cilipi itu sangat tertarik dengan bisnis jaringannya, terutamanya Atomi? Gini ya, boleh saya cerita dari awal ya? Boleh, lama juga nggak apa-apa. Saya dulu join di financial planner itu pun tahun 90-an, di mana orang itu tidak melirik. Karena ini pekerjaan aneh bagi mereka dulu ya. Iya. Setelah berjalannya waktu tahun 2000-an, orang mulai tuh terbiasa dengan predikat sebagai financial planner. Iya. Jadi saya memang memulai awal karir itu tahun 94, orang berpikir itu saya itu suatu pekerjaan yang mungkin masih awam. Iya. Ya, tapi saya tetap jalankan. Memang itu memang saya menyukai pekerjaan seperti itu. Karena tantangannya banyak, bertemu dengan orang, bertemu dengan beberapa tipikal. Ujung-ujungnya saya memang membantu secara finansial setiap keluarga Indonesia. Walaupun tidak nabung melalui saya, melalui perusahaan yang saya join itu joint venture kebanyakan luar punya. Saya nggak pernah main di lokal. Gitu. Nah, untuk Atomi saya lihat lagi nih, karena eranya kan era sekarang online ya. Mau nggak mau, saya juga harus berpikir lagi. Kalau nggak melangkah dari sekarang, nanti kita akan tertinggal. Dan apalagi saya lihat lagi ini perusahaan luar lagi, yang mana produknya dari Korea itu udah pasti orang suka rata-rata. Ya. Oke, berarti pertama Cilipi untuk meyakini untuk gabung di Atomi itu karena produk. Ya. Produk. Bukan sistem. Sistemnya saya lihat belakangan, karena saya pas waktu ketemu sama tim Malaysia itu mereka tidak open semuanya masalah sistem. Jadi saya meraba, belajar terus. Oh gitu ya, berarti ya sama ya, sebagian orang mungkin untuk terjun di bisnis dia melihat sistemnya, tapi di Atomi rata-rata saya lihat orang lebih dominan ke produknya, lebih produknya. Nah itu mungkin itu poin terbesar untuk orang bisa memilih kenapa harus join di Atomi, karena kita di sini mengandalkan produk, bukan sistem saja, walaupun sistemnya sangat menguntungkan ya Cia. Bukan sangat menguntungkan, sangat bagus bagi saya. Oke, sangat bagus ya. Karena udah setahun ini kan udah meresapi dan udah merasakan. Nah, udah merasakan. Nah, untuk Cirina, hai Cirina. Hai. Nah, ini kan Cirina ini kalau dari segi umur 11-12 lah sama Cilipi. Nah, di usia sekarang ini kan itu nggak gampang lagi. Katanya pernah wanita, saya masih ingat ini tagline-nya Cirina, wanita yang pintar cari duit itu seksi. Iya kan? Nah, ada nggak kendalanya Cirina ya? Kendala Cirina dengan umur sekarang yang sudah tidak muda lagi, terus bersaing dengan para atomian yang baru-baru. Nah, Cirina mungkin punya triknya, karena di luar sana saya lihat itu banyak loh ibu-ibu yang seumuran Cirina, cuman mereka itu nggak berani keluar dari comfort zone-nya. Dia nggak berani keluar, gimana ya? Ya udah saya terima begini, saya udah tua nggak bisa ngapa-ngapain. Ya bukan tua ya, matang. Iya, matang. Nah jadi biar ada ini pengalaman juga buat ibu-ibu yang lain dengan seusia Cirina sekarang ini. Ada nggak sih kendalanya menjalankan bisnis jaringan? Sebenarnya teman-teman sih saya nggak pusing jadi orang. Jadi saya jalanin simpel aja. Biar saya nggak peduli dengan sistem pertamanya. Karena saya juga bukan orang multi level. Oh, background dan memang nggak ada multi level sekalipun? Saya nggak pernah join di multi level. Oh iya. Dan saya nggak pernah ngerti teori. Saya orangnya praktek. Saya orangnya langsung action gitu. Jadi saya pertama kali kenal Atomi itu, jujur,
Ini produk apa sih gitu. Saya underestimate pertama kali. Itu umum seperti orang-orang lainnya pasti. Yang biasa kita pakai merek, maaf kita nggak usah sebut nama, saya biasa pakai merek tertentu yang medium to high, Ya. bukannya sombong, tapi memang kita udah convert di situ, udah cocok, jadi kita pakai gitu ya. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu, Livi yang kenalin saya, Livi yang bawa saya sama Vela. Nah, pada waktu itu saya tuh masih ya easy going gitu ya. Ya. Apa sih ini? Apa sih itu gitu kan? Oh ini bagus, nih bagus. Biasa kalau sales ngomong kan pasti kecap nomor 1, bener nggak? Kecap nggak ada yang nomor 2, Ci. Betul. Termasuk saya, saat ini pun saya sekarang bilang Atomi nomor 1. Ya. Ini namanya ketulah. Iya bener Bu Livi, kita ketulah. Jadi pertama kita underestimate. Aduh gimana ya nanti kalau kulit gue jelek gimana ya? Aduh nanti kalau kulit gue back off, aturan udah gue maintain puluhan tahun, akhirnya jadi jelek gimana ya gitu. Kita takut gitu kan, dan nggak mau spekulasi pada dasarnya karena umur-umur segini tuh biasanya spekulasinya udah berkurang. Iya. Terus fighting spiritnya juga udah berkurang. Jadi tapi saya orangnya fighter, saya orangnya nggak pernah menyerah. Di mata saya, di prinsip saya hidup, nggak mungkin yang nggak bisa, pasti bisa gitu. Nah, ibu-ibu yang seumuran saya yang udah nggak mau fight, itu harus ada kepercayaan diri. 1, percaya diri. 2, harus tahu itu produk bagus. Cara tahu produknya bagus gimana? Kita harus pakai. Nah, saya... Jadi ibu-ibu di luar sana yang masih ini ya, yang masih kepikiran saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, saya ya di umur segini saya nggak pakai. Ya, jadi sekarang otomatis ya. Kalau kita nggak mau coba, orang lain coba, peluangnya diambil, ya kan? Iya. Nah, sekarang kalau orang nggak mau coba di skincare, cobalah yang aman. Apa yang aman? Odol sikat gigi, simple. Nah, kalau udah coba yang aman, otomatis mereka akan coba yang lain. Nah, itu kalau dia udah coba yang lain, dia udah nggak bisa lari. Oke. Jadi pengalaman saya tuh dulu saya marketing, saya sales. Jadi saya lihat kalau produknya bagus dan produknya banyak, itu yang bisa dijual. Jadi produk yang bicara ya, Cia. Betul. Nah itu moto saya bilangin orang-orang, produk yang bicara, kenapa? Soon or later orang udah coba. Yang nggak bisa ngomong, yang nggak bisa persuade orang, otomatis dia bisa ada aura sendiri untuk bicara. Udah nggak usah ngomong deh, ini semua lo lihat deh, bagus kok. Jadi kalau orang yang nggak bisa jualan atau orang yang nggak bisa tarik member, dari user dulu. Habis dari user, baru kita merambah cari member. Oke. Berarti bertahap ya, Cia? Betul. Semuanya bertahap. Karena kalau kita nggak coba dulu, kita nggak bisa cerita ke orang. Nggak bisa. Nah, di usia sekarang rasanya untuk menekuni bisnis lainnya paling gampang itu ternyata Atomi karena nggak ribet. Iya. Ya kan? Dan kita ada kepercayaan, ada ketetapan hati, kita bilang Atomi itu bagus. Itu mindset. Iya. Itu psikologis effect. Artinya apa? Kalau kita udah merasa itu baik dan kita mau jalanin bisnisnya, itu mindset di otak kita harus bilang, gue harus bisa. Gue harus bisa dan harus mampu. Gitu. Pokoknya harus bisa lah gimana? Dengan yang mudah, maksudnya gimana ya? Betul. Jadi dengan keterbatasan kita yang gaptek, gagal teknologi, itu bisa belajar. Iya. Saya lakukan apapun yang itu, yang meskipun saya gaptek dengan kalah sama ABG-ABG yang kreatif itu, saya lakukan bagian saya aja. Iya. Kalau kita udah lakukan bagian kita punya versi sendiri kok, kita punya cara kok. Intinya kita jadi diri sendiri. Betul. Dengan dengan kepercayaan. Nah ini produk yang saya pakai. Nah gitu ya, Cia. Betul. Produk ke orang lain nggak mengenal usia. Betul. Oke, segitu dulu. Kita lanjut ke Melisa. Oke, ini leader saya ini, Melisa. Ya, jauh nih. Nah, Melisa ini sudah diamen ya. Nah, ini kita juga lihat nih, atomian yang lain juga lihat.
karena Melisa tidak hanya menjadi leader, nah tidak hanya sibuknya di Atomi, ada juga di kegiatan sosial lainnya, ya kan? Nah aktif di kegiatan sosial lainnya, kita akan juga lihat itu gebrakan Melisa gimana. Nah kan banyak orang nih sekarang kita ajak join bisnis jaringan. Nah kebanyakan dia mikirnya mungkin ya nggak ada waktu. Pertama, terus suaminya ada yang larang karena ini bisnis jaringan apalah menghabiskan waktu. Nah, Melisa kan udah dari awal nih di Atomi. Itu ketemu nggak yang diragukan sama orang-orang lain itu nggak bisa bagi waktu, terus nggak ada support suami atau keluarga. Nah, Melisa mengalaminya nggak? Ngalamin sih Uni sebenarnya, tapi ya nggak banyak karena terus terang sih kalau boleh cerita sedikit di Atomi ini semuanya justru awal-awal adalah orang yang nggak aku kenal gitu sebenarnya. Jadi kalau dibilang ditolak ya pasti biasa lah. Maksudnya di setiap bisnis apapun yang kita tawarin nggak semua orang terima, ya kan? Nah ada yang nolak, ada. Terus bahkan terus terang aku nggak ngajakin teman-teman yang dulu pernah aku ajak karena kan backgroundku kan juga sebelumnya juga pernah di X gitu kan, yang udah pernah di blok kontaknya karena mereka bosan ditawarin, yang sampai udah apalagi sih yang mau lu tawarin gitu itu. Jadi aku sama sekali nggak menawarkan orang yang pernah aku tawarin gitu. Yang udah pernah menolak berarti. Yang udah pernah, iya, yang udah pernah bahkan dari tim-tim di perusahaan lama pun nggak aku ajak ke sini Uni gitu. Oh gitu. Nggak sama sekali. Jadi aku benar-benar mulainya dari nol dan awal mulanya memang sama seperti Livi Cirina tadi. Masuknya memang dari produk. Aku sama sekali nggak nawarin mereka, yuk ada bisnis bagus nih. Nggak kayak gitu masuknya gitu. Oh, jadi berarti ya itu kendalanya yang tadi yang ini dari diri sendiri ya. Maksudnya yang membagi waktu dengan kegiatan Mel, terus support dari keluarga, misalnya dari suami. Nah, kan ada tuh, saya mau jalanin bisnis ini, tapi nggak ada support dari suami saya. Nah, kan banyak di luaran sana, yang berprinsip seperti itu. Karena mungkin si suaminya takut ini istrinya mempunyai kegiatan yang negatif, atau sekedar hura-hura segala macam. Nah, itu bisa nggak Mel tegaskan kalau ini nggak menyita waktu dan bisa bagi waktu dan bisa cari support dari keluarga, itu maksudnya. Bisa, biasanya gini Uni, kalau kita mau presentasi terutama menjelaskan nah kita kan sering keluar kota nih. Ya, kalau kita mau menjelaskan bisnis biasanya suami istri dua-duanya langsung kita jelasin gitu. Jadi pada saat menjelaskan suaminya ngerti apa sih yang ditawarin ke istrinya, terus istrinya nanti bakal melakukan hal seperti apa, kegiatannya seperti apa, orang-orangnya siapa, gitu. Ya, dan kebetulan kan memang kalau dilihat nih Atomi ini banyak kan tim kita kan wanita-wanita perkasa ya Uni ya. Jadi suaminya nggak takut lah bergaul dengan kita karena bukan banyak laki-lakinya di sini gitu. Berarti kita bisa tekankan ini memang Atomi ini memang patut diperjuangkan karena banyak nilai positifnya yang bisa diambil. Nah, gitu. Berarti nggak mungkin orang lain bisa menilai karena saya pernah dulu dengar. Nah, dia menjalankan satu bisnis marketing juga, jaringan juga. Cuman hari-harinya habis keluar, nah dia nggak dapat apa-apa, terus seringnya jalan-jalan gini-gini, jadi itu membawa efek yang negatif ke pandangan orang. Nah, kalau kita lihat di Atomi itu kan ada seminarnya, ada SA. Nah, itu bisa terangkan nggak apa ke ini kita harus ikut SA, ikut ODS dulu dan memberi keyakinan ke orang-orang ini loh Atomi, nah gitu. Kalau ODS dan SA memang kan Atomi ini beda dengan bisnis-bisnis yang biasa orang-orang tahu ya Uni ya. Jadi di Atomi itu kan memang nggak banyak pertemuan yang dari kantor adakan, memang ODS dan SA aja. Jadi di situ benar-benar banyak banget ilmu yang kita bisa ambil. Walaupun mungkin setiap ODS atau setiap SA, kita udah tahu lah, abis ngomongin ini pasti ngomongin ini gitu kan. Tapi setiap pertemuan itu kan pembicaranya berbeda.
Dan setiap pembicara itu pasti punya apa ya, ilmu yang mau dibagikan. Jadi kita bisa ambil banyak ilmu dari banyak orang gitu. Jadi buat atomian mungkin atau mungkin orang-orang yang belum yakin dengan Atomi, ajak aja. Kayak ODS itu kan free. Kita tinggal ajak mereka biar mereka terbuka sendiri matanya. Gitu. Kalau memang nanti pada saat dia sudah ikut masih tetap nggak mau, ya sudah, berarti bukan jodoh kita, gitu aja ini. Ya, berarti di sini yang kita ambil kalau orang yang pergi misalnya ikut seminar ODS itu minimal dia menambah wawasan, terus ketemu dengan orang-orang baru yang membawa aura positif. Iya, betul. Ya kan? Nah, yang selanjutnya kita bagaimana meyakinkan suami kalau ini bisnis kita nggak main-main sebenarnya itu kan. Betul. Nah, kita kalau serius menjalankan, karena contohnya ke kita sendiri mungkin ya, kalau kita serius menjalankan, support dari suami pasti datang. Betul. Ya kan? Tapi kalau kita ya menjalankan bisnis jaringan cuman buat kumpul-kumpul, nah itulah yang membawa efeknya yang orang berpikirannya negatif. Iya. Nah, oke. Nah, ini juga bocoran. Dulunya Melisa ini sebagai leader besar, termasuk leader besar di salah satu MLM sebelumnya. Nah, sama mungkin pertanyaannya dengan leader-leader yang hengkang dari bisnis jaringan sebelumnya yang pindah ke Atomi, dengan kata lain hijrah ke yang lebih bagus gitu. Nah, itu apa sih daya tarik pertama yang bikin Mel menentukan sikap? Karena ini berat kan ya, karena di tempat yang lama Mel juga bukan sekedar member tapi juga sudah sebagai leader. Nah, itu apa sih daya tarik pertama? Oke, saya ini mau di Atomi, mau jalan di Atomi gitu. Yang pertama kali terus terang sih Uni ya. Jadi memang karena ada pengalaman di MLM sebelum yang cukup tidak enak gitu kan. Jadi pertama kali ditawarin Atomi oleh Cilivi. Oh, itu Cilivi juga. Jadi pertama kali ditawarin itu bukan MLM justru pertama. Ini kilas balik gitu ya Uni. Jadi cuma dikasih tahu bahwa ada produk Korea baru mau launching di Indonesia. Nah, terus aku tanya produknya apa? Kayaknya kita kan masih meraba-raba nih, belum tahu. Kayaknya sih skincare atau kosmetik. Nah, pertama kali Cilivi ngomong gitu, yang ada di pikiranku adalah wah, Korea lagi booming, momentumnya pas, dan ini bisa nih buat online, bakalan jadi satu apa ya, income lah gitu. Aku pikirnya malah pertama berjualan gitu loh nih, jualan online karena aku tapi punya waktu background. Itu Mel masih di jaringan yang masih di bisnis lama. Sebenarnya sudah sempat berhenti gitu, udah sempat berhenti dari bisnis yang lama. Jadi setelah ngejalanin beberapa perusahaan lah gitu ya. Terus akhirnya kita memutuskan untuk berhenti, nggak mau lagi berurusan sama bisnis jaringan gitu. Sempat seperti itu, sempat coba ke dunia insurance juga dan akhirnya stop juga. Akhirnya jadi mencoba berbagai macam pekerjaan gitu kan Uni waktu itu. Nah, memang pada saat ditawarin itu bener-bener memang lagi nggak punya kerjaan tetap gitu waktu itu. Jadi pas pertama Cilivi ngomong gitu, yang di pikiran pertama kali adalah wah ini momentumnya pas nih masuk, kita bisa jualan online produk kosmetik dari Korea karena lagi booming kan Korea. Nah itu aja pertama. Nah setelah bilang ternyata ini ada sistemnya kayak multi level deh kalau nggak salah, karena Cilivi kan juga nggak ngerti gitu. Nah pada saat pertama kali kita punya leader datang dari Malaysia untuk sharing tentang Atomi, aku sama sekali nggak mau pergi. Jadi aku mengirimkan suamiku, udah kamu aja sana pelajarin gimana sistemnya. Nanti kita pulang diskusi, kalau oke, baru kita jalan. Karena aku terus terang, aduh dengar MLM tuh udah males, gitu loh pertama. Dari awalnya kesannya nggak begitu tertarik berarti ya? Iya, nggak begitu tertarik awalnya gitu. Ya, tapi setelah akhirnya pulang dan ya memang terus terang memang waktu itu juga karena belum launching, jadi kita masih meraba-raba juga sama seperti tadi Cilivi bilang. Apa nih produknya belum jelas, apa segala macam, tapi ini beda loh katanya, sistemnya nggak seperti itu, nggak ada biaya pendaftaran, nggak ada tutup poin, dan nggak harus kejar-kejar target seperti sebelum-sebelumnya yang bikin kita tuh akhirnya stop. Akhirnya numpuk ya? Ya, akhirnya numpuk. Terus aku pertama mikir, oh ya udah kalau gratis mah ya udah kita coba aja, toh kita nggak rugi. Gitu. Akhirnya daftarlah kita di situ Uni.
Jadi pengalaman di awalnya waktu mau ini ya menentukan untuk pindah ke Atomi, bukan pindah ya, mencoba ya. Iya, mencoba kembali. Karena ini ya produk Freya-nya juga. Iya, betul. Awalnya gitu. Berarti ini udah kesekian kali saya dengar orang yang mencoba bisnis di Atomi itu mengandalkan itu karena produknya dari Korea. Iya, Nah, betul. Oke, kita kembali ke Martini. Hai Martini. Halo, Umi. Kita coba lagi nih ke Martini nih. Nah, Martini ini tinggalnya di Lubuk ya? Iya, betul. Oke, di Lubuk ya. Oke. Martini joinnya di Atomi ini udah berapa lama sih? Tahun lalu, bulan September. September tahun lalu, berarti 2019. Ya, Berarti hitungan 2019. Nah sekarang gini, setahunya kita juga, ini Martini kan menjalankan usaha juga. Nah itu ada punya toko, ya kan? Nah itu menjual gadget ya, handphone. Nah itu. Nah, kan banyak juga orang-orang di luar sana juga mempunyai yang sama halnya dengan Martini nih. Dia punya juga usaha yang lain yang udah besar, yang udah dia rintis dari awal, sekarang udah besar. Nah, ketika kita tawari Atomi, mereka itu banyak tidak maunya karena merasa ini saya udah nyaman loh di sini, karena di sini saya juga dapat duit, karena ini dapat duit. Nah, kan banyak orang yang seperti itu, dia nggak mau cari sampingan yang mungkin bisa menambah tabungan, ya kan? Karena keinginan kita nggak pernah ada batasnya. Nah, di sini yang mau kita tanyakan ke Martini, susah nggak Martini menjalankan Atomi dengan kesibukan yang sebagai owner dari toko ini ya, dari toko HP yang juga ini lumayan besar ya di sana. Nah, itu susah nggak membagi waktunya? Oh, saya harus ini, saya harus begini, saya nggak punya waktu di Atomi, ini jadi keteteran. Ya, kan bisa sharing ke teman-teman yang lain yang juga punya usaha. Oh iya, kalau menurut saya jalankan Atomi itu santai sekali. Tapi kita santai ini kayak semacam saya, istilahnya saya kan kita bisa ukur kecepatannya kita untuk menjalankan Atomi ini. Kita mau kecepatan berapa, kan kita ada hasil berapa. Kalau umpamanya kita rasa kemampuannya kita bisa lebih cepat, saya rasa juga hasilnya pasti lebih besar dari itu. Nah, jadi karena saya punya, saya bisa lihat saya punya kondisi, saya mau kecepatan berapa untuk jalankan ini barang. Jadi saya ini santai saja jalankan ini atau gitu. Oh, santai ya, kan, berarti? Ya, santai aja. Tapi tetap jalan. Istilahnya memang mungkin kecepatannya kayak umpamanya kayak Cisil itu mungkin kecepatan berapa ya? Mungkin 90 kalau orang mobil. Saya mungkin kecepatannya di bawah itu, tapi tetap jalan gitu dan tetap saya juga sudah nikmati hasilnya. Walaupun saya jalannya santai, tetap saya sudah berapa kali dapat hasil dari Atomi. Selain dari produknya saya sudah dapat hasilnya, dari bonus dari Atomi juga saya sudah dapat. Jadi sebenarnya tidak mengganggu kegiatan utama. Tidak mengganggu sama sekali. Tidak mengganggu ya. Enjoy saja untuk jalan. Berarti bisa digandeng apapun usaha kita. Nah, nggak ada salahnya kalau kita juga mencoba peluang di Atomi. Ya. Karena kita nggak mikirin yang seperti orang-orang lain lakukan. Kita nggak dikejar-kejar omset, ya kan? Iya. Oke. Berarti menikmati ya ini ya. Iya. Menikmati. Karena kan ada kita juga selain kerja jaga toko kan kita harus buka toko tiap hari. Kalau saya nggak buka toko berarti saya nggak dapat penghasilan. Gitu. Jadi saya kan punya impian juga bisa dapat passive income. Kenapa tidak kan semua kan bermula dari mimpi gitu. Iya. Nah, berarti kalau di Atomi ini ya kita mengandalkan jaringan yang kita bina. Kalau toko kita tutup berarti kita nggak dapat duit. Iya, kalau kita nggak buka toko. Kalau Atomi kita tutup sehari tapi jaringan kita jalan, kita dapat bonus. Iya. Nah, itu kan jarang-jarang orang punya pemikiran seperti itu. Karena banyak yang pikirnya dia sudah nyaman dengan apa yang dia punya. Tapi Martini mempunyai pemikiran yang lain karena punya impian lebih besar juga. Oke. Nah, terus gini loh, selama di Atomi, selama Martini di Atomi belum cukup setahun kan?
itu ada nggak sih kendala, misalnya saya kalau di Atomi begini-begini, kendalanya apa? Kan bisa ini kan berbagi gitu, kendalanya mungkin saya susah mengembangkan jaringan atau bagaimana, adalah keluh kesahnya, apa sih keluh kesahnya di Atomi? Kalau mungkin di satu daerah atau satu kota mungkin ada kebiasaan orang yang beda-beda ya. Ya. Kalau di daerah Luk itu kebanyakan kalau saya lihat mereka itu maunya itu barangnya ready. Oh gitu. Ya. Mereka lebih suka barangnya yang ada di depan mata. Okay. Jadi mungkin saya pikir di setiap kota kan beda-beda mungkin. Ya. Pemikiran orang dengan keterbatasannya orang kan masih beda-beda. Kami ini kan di kabupaten gitu kan. Jadi di sini orangnya sukanya itu barangnya yang ready. Oke, jadi kalau orang barangnya ready, dia gampang ini ya. Oh, dia lihat produknya ada uang ada barang, ada uang ada barang. Oh makanya ini kadang-kadang belinya produk ini atau ini kadang-kadang lebih kan dari yang diperlukan, karena mau dijual ulang atau gimana sih namanya? Ya namanya juga kita ini ya pengiriman susah karena Martini dulu pengiriman dari Jakarta itu butuh waktu. Tapi menurut saya sih nggak masalah itu. Nah intinya yang penting ada konsumen tetapnya. Iya ada. Nah itu. Nah kalau di Atomi kan bisa kita jadikan member. Nah Martini jadikan member nggak itu? Ada beberapa yang saya sudah tawari untuk jadikan. Berarti mantap. Berarti kita nggak repot lagi kan? Dia beli, kita sediakan barang dulu, ya udah dia beli, kita memberkan. Iya. Nah gitu. Nah selama Martini ini udah berapa ya? Udah jalan 6 bulan itu, menikmati nggak di Atomi? Menikmati nggak? Misalnya suasana kekeluargaannya atau keakrabannya, menikmati nggak kalau di Atomi? Iya menikmati. Kadang saya kan jaringannya si Alfi. Cuma memang sebelum saya join di grup itu saya pernah sharing di Messenger sama Cecil gitu. Jadi sharingnya itu memang kasih semangat kita gitu. Ya. Baru kita lihat juga kayak upline seperti plating gitu. Itu kita juga jadi semangat deh untuk bisa sampai ke situ. Ya, karena di sini kita di Atomi itu kita nggak pandang yang mau cross line mau mana, tapi kita tetap di bawah tim Atomi 3131 ya. Nah, itu karena ini butuh kerja keras buat leader yang di atas ini untuk menggabungkan berbagai watak dari member-membernya yang di bawah. Oke, kemana nih Cilipi? Kemana nih? Cilipi? Nggak kelihatan ya? Enggak keluar wajahnya. Kenapa ya? Oh itu mungkin kameranya di mute. Ya, udah ya. Nah ini karena untuk untuk di winner ini kan kepala sukunya ini. Kepala suku, ya kan? Kepala sukunya winner. Ya, kepala sukunya winner kan Cilipi ini. Yang mau saya tanyakan, ini banyak juga dipertanyakan sama member-member lain ya, yang di jaringan kita. Bagaimana sih cara Cilipi itu ketika melihat ada salah seorang leader yang mengalami keterpurukan atau down? Mungkin bisa jadi dia jaringannya atau gimana nggak jalan atau gimana. Nah itu kan butuh support dari leader. Paling pentingnya support dari leader ya. Nah misalnya dia punya 2 jaringan atau gimana lah. Pokoknya dia untuk semangatnya dia nomor 1. Cuman pada suatu saat dia mengalami keterpurukan mungkin ya, down. Nah itu kan peranannya leader juga ada. Nah itu gimana sih cara Cilipi memberi solusi buat member-member yang seperti itu, yang mengalami down syndrome, iya kan ya? Nah gitu, down syndrome ya. Yang mengalami keterpurukan sesaat. Nah, itu gimana caranya Cilipi? Ya, gini. Kalau saya selalu menjalankan bisnis itu, saya harus menganggap ini seperti keluarga sendiri. Oke. Nah, kita kayak punya anak pun, satu anak yang satu dengan anak lain pasti punya tipikal masing-masing beda. Jadi nggak ada yang sempurna.
Kadang-kadang saya melihat ini, tapi saya juga ini potensi gak ini anak memang mau kerja gak ini anak gitu loh. Tapi kalau memang ini anak memang mau kerja dan mempunyai kekurangan apa, saya pendekatan kadang-kadang saya japri personal, ya kan? Saya nggak mau. Kadang-kadang saya maunya itu nggak usah diekspos deh, yang penting saya tahu gitu loh. Ya. Karena kita sebagai leader itu kadang-kadang kita harus melihat, maksudnya mulut juga harus agak diam ya. Ya. Nggak boleh comel gitu. Ya. Jadi saya selalu kalau memang ini memang niat, memang mau jalanin ini bisnisnya, saya akan support. Oke. Saya akan support, pasti itu. Saya akan support dia, tapi saya kasih limit juga. Ini saya lihat 3 bulan, kalau misalnya memang masih begitu, ya sudah. Berarti ada juga limitnya kita kasih ya. Kita juga support semampu kita. Ya, karena kan kadang-kadang yang ini butuh, nanti ini juga ada yang butuh lagi gitu loh. Jadi kita juga bisa fokus ke satu orang aja. Oke. Ada limit waktu. Berarti yang saya tangkap ini Cilipi lebih membawa timnya ke ini ya, ke kita bina dengan sistem kekeluargaan. Nah, jadi mungkin nggak diekspos keluar, tapi secara pribadi Cilipi menampakkan kepedulian kepada si member tersebut. Nah, itu kan bisa di ini kan, mana tahu ini ada yang nonton member-member Atomi yang lagi mengalami, aduh saya ini nggak bisa. Nah, karena saya dapat itu loh, saya dapat curhatan dari mungkin dia lagi nonton dari member saya. Nah, itu jatuh bangkit. Nah, memang ya kita nggak selalu ada untuk dia, tapi kita berusaha ada untuk dia saat dia perlukan. Gitu kan, Kia? Ya. Oke. Nah, berarti ini kadang-kadang saya juga, misalnya saya, Melisa, kan Rina kan di bawah saya jauh. Iya. Kan? Kadang-kadang tanya Melisa dulu. Kalau misalnya Melisa nggak ngeh, baru saya turun ke bawah. Gitu. Oh, berarti ada tingkatannya ya? Ya, saya pasti kulon nuwun dulu, walaupun Melisa teman saya gitu loh. Oh gitu, ada ininya, ada ibaratnya ada, kita nggak langsung aja kita keperluannya ke bawah, kita langsung, berarti kita tanya ke leadernya dulu, ini masalahnya si A apa? Ya. Buat pembelajaran juga buat atomian lain. Misalnya ada mengalami member yang seperti itu, biasanya dia rajin posting, sekarang dia nggak posting lagi. Nah itu, ya mungkin kita nggak selalu ada untuk dia, tapi setidaknya kita ada perhatian lah sedikit ya Cia. Nah itu yang dinamakan bisnis kekeluargaan. Oh, top banget. Saya kasih aplaus. Ketawa lah. Nah tuh. Oke, untuk Cilipi juga ini pertanyaannya. Nah, sekarang ini ya, karena kita berada di 3131 winner. Nah, tim Cilipi ini kan udah solid ini. Udah besar, udah solid. Nah itu dengan sebutan winner itu ibaratnya kita yang nomor 1. Ya kan, amin lah, Ci. Amin. Nah, untuk kedepannya ada nggak langkah-langkah, karena sekarang Cilipi kan udah ada nih di Saran Master. Nah, ada lagi yang ke atasnya. Nah, untuk kedepannya bagaimana sih maunya Cilipi? Maunya Cilipi tim ini bagaimana? Saya pertama-tama maunya untuk tahun ini mungkin agak ada masalah lah ya. Tahun depan maunya itu anak-anak mulai melangkah ke Sharon Rose yang sekarang Diamond. Ya, karena semua itu kalau maupun naik harus berjenjang. Sama-sama kemarin saya bilang tanggung renteng, lebih ringan daripada kita naik sendiri, kerja sendiri. Ya kan? Berarti kita gotong royong ya, Ci ya. Gotong royong, karena gotong royong semakin kita kuat dari bawah semakin ini kencang lah. Ya. Jadi intinya saat tahun depan itu saya maunya itu banyak Sharon Rose yang naik dari tim saya. Oke. Ya, kali ini mungkin agak berat ya, ke Sharon Rose dulu lah. Kita masih bisa ada trik-triknya lah kalau memang kita mau kerjasama gitu loh. Berarti untuk kedepannya Cilipi udah punya planning sendiri ya buat timnya. Oke, kita aminkan karena saya juga bagian darinya winner ya. Saya aminkan. Juga tahun depan harus naik jadi Sharon Rose juga ya, sama-sama. Ya, oke, kita pokoknya optimis saja karena di Atomi nggak ada yang nggak mungkin. Nggak sekarang, nggak tahun sekarang, mungkin tahun depan. Nggak tahun depan mungkin 2 tahun lagi, tapi tetap berusaha. Oke, lagi ke Melisa. Cilipi jangan hilang lagi, nggak kelihatan wajah glowingnya. Baterainya ngelow. Oke, Melisa. Iya. Ini kan
Melisa juga Uni di antara leader yang lain itu sangat aktif sekali untuk menjangkau jaringan ke bawah, itu sangat berterima kasih kita sebagai member-membernya. Nah, itu karena ke bawah perhatian, terus ke bawah walaupun itu jauh di bawah ya. Nah, kan bisa Melisa terangkan kenapa para atomian itu memperhatikan tidak hanya yang di bawah dia saja. Nah, kan ada orang yang diperhatikan cuma leader-leader aja nih. Si A perhatikan yang misalnya leader nih, perhatikan si A sama si B. Nah, dia lupa memperhatikan yang di bawah itu, kebanyakan multilevel yang lain seperti itu. Nah, kalau di Atomi, kita kan bisa sebagai leader bisa merangkul yang jauh sekali ribuan di bawah Melisa untuk tetap semangat di Atomi. Nah, itu tujuannya apa? Kalau di multilevel lain kan kita nggak lihat seperti itu ya. Nah, karena gini sih Uni, kalau di Atomi itu kan sampai kedalaman jutaan pun itu tetap bagian dari kita. Kalau di multi level lain kadang kan kita ada sampai level sekian saja gitu kan. Ya. Nah, kalau di sini kan leader-leadernya aja. Ya, nah kalau di sini jadi misalkan aku punya leader nih, leader yang udah mandiri, ya kita pasti nggak perhatiannya tuh akan berbeda dengan leader-leader atau member-member yang baru lahir ibaratnya gitu. Ya, jadi seperti kita yang di bawah-bawah itu adalah calon-calon leader yang baru lahir yang harus kita kasih perhatian lebih dibanding yang sudah bisa merangkak, berjalan atau berlari. Gitu. Nah, dengan kita memperhatikan member kita bahkan yang paling bawah sekalipun itu kita sebenarnya sedang membantu semua leader sampai ke atas gitu. Jadi dengan kita bantu yang paling bawah, atasnya itu secara tidak langsung kita bantu. Makanya kenapa kita selalu mencoba turun sampai ke paling bawah, kalau ya walaupun mungkin pasti ada 1-2 yang miss juga karena udah terlalu banyak ya. Tapi selama dia aktif, selama dia juga mau mengenal kita sebagai leader gitu kan. Ya jadi kita juga bisa bantu kapanpun dia misalkan butuh bantuan. Jadi bukan hanya aku satu yang bisa bantu, tapi sampai yang lain pun bisa bantu gitu. Oh gitu. Berarti kita ibaratnya di Atomi ini kita bantu yang paling dasar pun, cicit-cicit pun tetap pengaruhnya ke atas semua sampai ke kita sendiri. Iya betul. Berarti enggak ya, karena Uni juga dulu pernah di multi-level ya, karena enggak semua dijangkau, yang dijangkau cuma leader-leader yang besar. Padahal yang kecil-kecil yang bikin kita jadi besar. Betul. Ya kan, yang kecil-kecil itu yang cabang yang kecil-kecilnya yang bikin kita jadi besar. Iya. Berarti ada kesalahan orang yang cuma memperhatikan leader besar. Nah, berarti yang Uni tangkap dari Melisa, kalau leader itu sudah mandiri, berarti dia sudah bisa kita lepas. Nah, berarti yang kita bina lagi yang di bawah dia yang yang baru, berarti yang newbie ya berarti. Iya, betul. Nah, iya. Berarti ya oke, kita itu ya bisa diingat ya buat atomian yang lain, karena di Atomi ini kita bisa mencapai di kedalaman berapapun itu member, mau jutaan ke bawah, tetap untungnya ada buat si leader. Jadi kita merata untuk perhatikan member-member di bawah kita. Jangan ada yang miss, jangan ada yang terlupakan, walaupun nggak semuanya, nggak semuanya ya, tapi yang butuh berarti kita perhatikan. Iya, betul. Nah, oke, kita lanjut lagi ini. Cirina nih lagi tidur nih. Cirina, jangan tidur dulu. Nah, oke, kita ke Martini. Martini sebelum Martini. Ya. Martini. Nah, ya. Martini dulu sebelum kenal Atomi, nah itu kan udah pakai produknya sekarang nih. Itu keluhannya apa? Keluhannya? Ya, keluhan maksudnya kenapa pakai produk. Misalnya sekarang nih kita punya keluhan jerawat. Nah, ini sekarang yang ditanya ini Martini produk-produk apa yang sudah digunakan. Nah, dulu keluhannya apa sampai memutuskan mau pakai produk itu? Dulu itu pernah pakai krim racikan. Krim racikan. Kemudian pertama itu satu kali beli produk itu pasti sekitar 400-an sampai 600-an. Itu pun enggak sampai 1 bulan saya harus beli lagi yang paketannya gitu, yang cepat habisnya. Kemudian saya rasa berat
kenapa kayak rasanya jadinya berat, karena kan itu isinya kan sedikit-sedikit itu kalau krim racikan. Belinya mahal Jadi ya. Jadi sudah saya berat di kantong, jadi saya kayak tidak beli lagi. Jadi saya pakailah, saya coba-coba pakai yang sesuai dengan kantongnya saya, masih ngambang-ngambang sambil cari-cari. Kemudian saya lihat postingannya Altri, terus tentang Atomy, Cik Sylvia Tan juga posting-posting Atomy. Jadi saya pikir apa ini gitu. Jadi saya coba waktu itu hubungi Cik Sil malam, tapi Cik Sil mungkin agak sibuk, jadi agak lama responnya. Jadi saya ke Altri. Jadi Altri yang saya maksud dia karena dia lebih cepat responnya. Sudah saya coba waktu itu Healthy Glow Base dengan BB Cream dan itu. Ya, jadi kemudian saya coba lagi body lotionnya, Aidamnya gitu. Satu-satu dibeli gitu. Sampai akhirnya juga dapat, oh ini produk bagusnya di sini gitu ya. Kita maksudnya ini produk begitu memang bagus, kita rasa manfaatnya gitu. Dari itu akhirnya saya juga pakai skincare-nya, karena saya pikir sekarang kita mau pakai yang krim racikan itu yang kayak sampai lalat juga terpleset itu, kita memang cantik tapi kita pupuk racun kan. Jadi kita istilahnya sekarang saya berpikir kita ini orang Indonesia, kita mau putih seperti Korea kayaknya enggak. Tapi yang penting kita harus kulitnya kita ini sehat. Kita punya kulit ini dasarnya kan sawo matang, kayak saya ini sawo matang. Istilahnya mau bikin sehat saja ini kulit gitu. Istilahnya tidak kusam. Kita lihatnya itu orang kayak tetap bercahaya gitu. Pokoknya intinya saya maunya kulitnya itu sehat. Kita mindsetnya itu sudah rubah. Saya sudah rubah mindsetnya, saya itu cantiknya itu harus kayak orang-orang kayak pokoknya yang putih itu kayak itu sudah saya singkirkan mindsetnya saya terhadap dibilang namanya kulit cantik gitu. Saya cuma mau saya punya kulit sehat itu saja gitu. Itu saja. Jadi saya kan ini Atomy kan herbal. Jadi saya rasa saya ke situ gitu. Oke. Berarti, jadi itulah saya pakai produk skincare. Berarti ada perubahan dong ya di wajahnya Martini. Iya, ada ya. Iya. Lebih ininya kekenyalannya juga beda, sudah nggak kusam lagi gitu. Oke, berarti produk yang pertama dikenal itu Healthy Glow Base sama BB Cream. Nah, dari situlah mulainya cinta ke Atomy dan beli produk yang lain. Nah, terus orang lain ngikut sama Martini. Beli juga kan, berarti orang melihat perubahan dari Martini. Kalau nggak lihat berubah, orang kan nggak mau beli dong. Iya. Ya, berarti ada perubahan yang ini ya. Karena kita juga karena kita juga saya itu biasa postingnya juga, saya biasa bilangnya itu kita harus rubah mindsetnya kita bahwa itu cantik itu nggak perlu itu kayak racikan yang kayak putih kayak gimana. Kita harus cintai kita punya warna kulit sendiri. Kan kita bermacam-macam warna kulit, gennya kita juga sendiri-sendiri gitu. Jadi kita mau bagaimana kayak orang Korea gitu kayak nggak mungkin gitu. Jadi kita itu harus dirinya kita sendiri kita cintai kita punya kulit gitu. Berarti kita juga mengedukasi ke orang-orang yang pakai krim-krim racikan ya. Iya. Ya, kalau itu yang dia pakai itu sangat berbahaya karena dilihat ini dari postingan-postingan karena di Facebook itu banyak sekali yang menawarkan produk racikan. Nah itu daerah-daerah itu banyak karena banyak itu kaum industri yang menghasilkan racikan. Iya. Nih orang Atomy kalau ini memang aman, jadi nggak ketergantungan. Oke, sekarang udah banyak ya produk yang Martini coba ya, udah banyak ya. Ada nggak testi yang paling bagus nih yang dirasakan? Ini kalau saya pakai yang di apa tuh? Ada. Sebenarnya ada beberapa. Kayak ini saya suka sekali sama yang namanya Aidam dengan body lotion. Karena pertama itu sebenarnya kayak kita alergi atau iritasi. Kita itu kalau istilahnya ini kayak suami kayak gitu tuh sudah berapa kali itu iritasi, kayak alergi alergi juga.
kita itu pikir ini mengganggu tapi tidak urgent. Jadi apakah kita harus pergi ke dokter spesialis kulit? Otomatis kita biaya konsultasinya untuk spesialis itu pasti sekitar 250.000 belum dengan obat. Jadi buat saya ini mengganggu, tapi masih bisa saya handle di rumah pakai yang namanya Aidam, yang saya punya di rumah Aidam Ya. dengan body lotion. Oh iya. Jadi itu sudah 2 kali dalam waktu kurun yang berbeda, itu suami itu kena di sini, itu pakai ini saja Uni setiap mandi. Habis Aidam itu ya. balur dengan body lotion. Itu paling 2 kali balur sudah langsung sembuh. Jadi nggak perlu lagi berurusan dengan dokter spesialis. Iya. Kemudian Kemudian ini yang barusan saya juga iritasi juga cukup parah di bagian ketiak ini. Bagian di bawah payudara ini lipatan itu iritasi parah lah, sampai pokoknya jelek sekali dan perih. Jadi menurut saya masih bisa handle sendiri pakai yang saya punya di rumah, yaitu Aidam dengan body lotion. Jadi itu saja, setiap saya mandi sehari 2 kali itu pasti pakai Aidam kan. Tapi kalau untuk body lotion setiap waktu saya pakai supaya dia lembab terus dan kulit jaringan yang rusaknya itu bisa kembali merapat gitu. Iya. Jadi pakai ini saja, padahal cukup parah loh iritasinya tempo hari itu di ketiak dengan di bawah payudara itu sampai dia hitam gitu. Itu sembuh pakai Aidam dengan body lotion. Aidam dengan body lotion aja. Iya. Jadi tidak perlu ke dokter. Kemudian itu yang paling saya suka lagi yaitu shampoo yang kelas absolut punya. Ini kelas absolut. Kan? Ya, yang absolut ini. Saya kan pernah coba yang herbal, tapi suami belum coba. Ya. Kemudian suami kan itu fanatik terhadap satu merek yang huruf N yang warna hitam itu. Dia selalu pakai itu. Kemudian dia habis, dia mungkin malas. Dia pakailah saya punya ini. Ternyata dia cocok. Kemudian dia dari mulutnya sendiri bilang, bagaimana rambutnya saya? Kalau saya lihat, pertama dia pengakuannya dia sendiri, iya. Soalnya di mantannya saya sudah tidak ada lagi rambut. Itu dari pengakuannya kan, karena dia lihat sendiri. Ya. Sudah tidak ada rambut. Setiap saya bangun pagi, sudah tidak ada rambut di bantal. Jadi saya lihat ininya, sebelah pantasan kok punya ini botak, sudah tidak terlalu lapang. Saya bilang, tidak terlalu mengkilat. Karena memang sudah ada rambut-rambut halusnya. Ada baby hairnya numbuh. Ya, kan kita bisa bedakan. Karena kita bisa bedakan itu rambut yang sudah tebal memang hasil potongan dengan yang rambut baru. Iya. Kita bisa bedakan itu panjang pendeknya kan kita bisa lihat. Pakai ini. Ini dulu bisa. Iya. Gitu. Oke. Berarti itu testimoninya dari Mas ini ada pakai sendiri ya buat alergi. Nah, itu buat alergi dan juga absolut shampoo buat kerontokan. Iya. Jadi absolut shampoo juga bagus buat kerontokan ya. Iya, bagusnya. Nah, itu dia. Mungkin di sini juga banyak yang nonton punya keluhan yang sama, alergi terhadap biasanya kalau makanan ya alergi makanan juga karena biang keringat juga berarti direkomendasikan itu Aidam. Ya, atau mungkin tempat tidurnya kotor mungkin. Oh iya. Mungkin. Oke, sip. Nah, kita lanjut ke Cirina nih. Cirina nih punya testi bagus nih katanya. Halo Cirina. Iya. Oke Cirina. Nah, saya dengar ini kemarin, cuman mana nih wajahnya nggak kelihatan nih. Iya. Disable. Soalnya kamu bilang hostnya disable. Oh. Nah, halo Cirina. Iya. Suaranya ada nggak? Suara ada, orangnya nggak ada. Nah, itu udah keluar. Udah. Gimana kita? Sorry. Nah, gini. Kemarin Cirina kan pernah mau berbagi testimoni yang nggak sempat Cirina ceritakan di live Cirina sendiri. Nah itu saya nggak tahu tuh testimoninya apa, bisa berbagi nggak? Apa sih kedahsyatannya itu produk? Oh, yang belum masuk juga boleh kita omongin ya? Gimana Mel? Yang belum masuk gimana Cilipi? Nggak apa-apa lah kan belinya resmi yang penting. Oh iya. Iya, kita kan di sini ini ya, karena
kita mungkin suatu saat kan dia bakalan masuk ke Indonesia. Nah, kita awali dulu dengan testimoni yang ada sama Cirina. Jadi orang besok kalau ada keluhan yang sama dia nyari Cirina. Ya, betul. Nah, Oke. nggak suruh orang beli ya, cuman kita sekarang kan berbagi. Kita nggak suruh orang beli nih saya ini, cuma berbagi pengalaman yang Cirina rasakan. Iya. Nah, Jadi gini, apa tuh? saya mau testimoni soal Hemohim. Aha, Sebenarnya Hemohim itu saya kenal udah hampir 2 tahun. ya. Dan belum launching, saya udah dikenalin Hemohim. Dikenalin Hemohim karena pada waktu itu memang butuh, gitu kan? Ya. Jadi kita waktu itu saya juga ragu. Saya pikir saya minum, saya nggak tahu khasiatnya. Tapi Pokoknya karena minum aja. Hah? Pokoknya diminum aja gitu. Iya, karena kita fighter. Jadi itu kita pikirnya gini. Jadi namanya kalau kata orang Muslim tuh ikhtiar, usaha. Ya. Ya. Usaha. Jadi ya. kita minum semoga bisa sembuh. Aha. Kita nggak minum pun jadi buah si malakama. Lebih baik kita coba. Ya. Nothing tulus kan? Iya. Toh kita baca, kita lihat testimoni bagus. Terus ingredients-nya cocok gitu ya. Sama yang dibutuhkan. Jadi saya pikir daripada gua nggak coba lebih nyesel, lebih baik kita coba, gitu kan? Kalau kita coba toh nggak berhasil, ya kita stop. Toh nothing tulus, benar nggak? Jadi kita coba. Nah, saya orangnya agak idealis. Ya. Saya nanya, kalau saya udah minum cocok, ini nyari barang di mana? Oh. Ya kan? Ya. Saya mesti pikir ada plan A, ada plan B, ya. gitu kan? Untuk repeat Nah, order ini dipikir ya. Benar. Plan A kita jalanin. Just in case, kalau cocok, gue nyari ini di mana? Nah, orang yang ngasih itu ada di sini. Orang itu bilang, lu nggak usah pusing, gue support lu nggak usah pikir ada apa enggak. Pokoknya itu barang buat lu ada, gitu kan? Pokoknya sembuh aja gitu ya. Pokoknya lu tahu apa aja kalau sembuh, katanya. Ya udahlah, saya percaya, gitu kan? Udah percaya, saya minumlah itu. Begitu habis 1 box, itu namanya Hemohim, ya. Begitu habis 1 box, saya tanya, Bo, habis gimana nih? Tunggu, kasih gua waktu cari ya. Sempet idol tuh. Orangnya ada di sini nggak? Ada no, yang baju kotak-kotak no. Oh iya. Terus lanjut Ci. Sempet idol, kalang kabut kita. Cari, akhirnya dapatlah itu dalam 1 minggu didapat. Dan namanya kita fighter ya, Wonder Woman gitu kan. Iya. Ada kata menyerah dalam segala hal. Barang itu langka. Udah langka dan agak belinya kan nggak ada di sini pada waktu itu. Udah. Jadi kita diadakanlah itu barang karena memang kita udah butuh gitu kan. Kita butuh berarti ya. Iya, butuh dan bagus. Dan dipakai ke badan kita itu hasilnya bagus. Nah, satu lagi, kita dulu makan obat medik. Setelah kenal Hemohim, saya nggak makan obat medik. Nah, kalau mau tahu obat medik yang saya minum, nanti japri ya. Obat medik itu mahal dan berkontinu kita minum. Harus ya. Harus. Kalau nggak minum, problem. Jadi setelah kita kenal Hemohim, obat itu kita masih paralel. Nah, paralel itu kita nggak langsung lepas karena saya tahu Hemohim itu bukan obat. Iya, suplemen dia ya. Ya, jadi harus ada mindset. Jadi jangan bilang orang sakit minum Hemohim, salah. Jadi Hemohim itu adalah support imun sistem. Jadi imun sistem kita yang rendah itu dinaikin dan yang tinggi diturunin. Itu uniknya Hemohim. Jadi Hemohim itu membuat kita jadi balance. Nah, itu menurut saya, karena saya mindset saya Hemohim itu saya bagus, jadi saya anggap itu Hemohim obat sakti. Jadinya obat jadinya ya? Iya, jadinya, nah kalau untuk orang yang nggak ada sakit, tiba-tiba dia lemas, kecapean, atau lagi pandemi begini, tiba-tiba kita parno. Aduh, kok kayaknya agak demam gitu ya?
staminanya turun, minum 1. Ya. Langsung kelihatan khasiatnya. Khasiatnya itu jadi bikin kita seger. Ya. Yang instan, yang langsung kelihatan, kita jadi seger, enak tidur, Ya. dan jadi semangat. Artinya, memang itu imun sistem kita dibangun supaya kita tuh langsung seger. Jadi berasa langsung khasiatnya. Ya, ya. Nah, kalau yang ada penyakit yang cocok dengan minum hemohim, itu bukan makan cabai langsung pedas. Bukan. Ya, ya. Ya, jadi saya kasih tahu, kalau orang bilang, dan itu banyak orang komplain ke saya, Rin, gue udah minum hemohim, habis 2 box kecil. Oh, Artinya 2 box kecil itu untuk 12 hari, 6 hari, 6 hari gitu kan. Tapi badan nggak ngerasa apa-apa, gitu kan. Nggak mungkin nggak ngerasa apa-apa. Tapi di dalam badan kita itu lagi dibenahin. iya. Nah, jadi mungkin nggak kelihatan, tapi rasa itu ada di dalam. Dia nggak mungkin karena dia nggak ada keluhan mungkin sama sekali. Jadi Iya. dia merasa biasa-biasa aja. Betul. Jadi apapun nggak bisa instan. Jadi kalau mau minum itu harus berkesinambungan. Artinya kalau berkesinambungan itu baru ada dirasa di badan kita paling enggak 1 box besar hemohim Besar, baru ya. berasa di badan. Berarti 10 box kecil itu ya, Ci ya? Betul. Nah, 10 box kecil. Nah, kita perlu tekankan nih ke orang-orang, nanti dia bilang 1 box besar itu berapa isinya? Berarti 1 box besar isinya 10. Itu Untuk 2 baru bulan. ya, untuk 2 bulan. Berarti itu baru ada efeknya ke keluhan kita. Kekeluhan Dan ya. satu lagi untuk umur-umur seumur kita Sematang Cici. yang umurnya udah banyak, mungkin kita looks healthy gitu ya. Maksudnya kelihatan Luarnya aja. sehat, Ya. kelihatan bugar gitu ya. Tapi Casingnya bagus. secara fisik kita bagus, olahraga teratur segala macam. Tapi kita nggak tahu, ada aja yang dirasa di dalam yang belum kelihatan. Nah itu yang kita harus cegah. Cegahnya dengan apa? Hemohim. Ya. Berarti keluhan yang Cici ini ya, yang apa? Sekarang apa sih keluhannya yang penyakit yang Cici ini, yang Cici ada derita itu Autoimun. Nah, gimana? Autoimun. Autoimun. Berarti sekarang udah bagus dong ya? Sama sekali nggak makan obat medis. Nggak ada lagi makan obat medis ya? Nggak ada. Nah, itu ada tambahan yang lain nggak, Ci? Misalnya pomegranate atau vitamin C atau itu ada nggak penggandengnya yang dari atomi yang lain? Kan bisa banyak. Aduh, nggak bisa 1. Gini. Produk atomi itu semua bagus. Tapi saya anjurin pakai sesuai kebutuhan kita. Apa yang kita butuh? Kita butuh vitamin C, kita minum vitamin C. Kita butuh hemohim, kita minum hemohim. Kita butuh omega, kita minum omega. Nah, gini, Ci. Kita butuh QWERTY. Ya, karena sekarang kan kita di aplikasi ada pomegranate, ya kan? Ya. Nah, itu menurut Cici, karena Cici udah banyak kan minum produk nih, yang supplementnya kan udah banyak nih. Nah, itu yang pomegranate bisa diandalkan nggak untuk pengganti produk yang belum masuk ke Indonesia? Misalnya vitamin C kan belum ada nih di Indonesia. Bisa. Nah, gitu. Bisa. Gini, saya minum vitamin itu semua saya udah minum. Tapi ini kan urusannya ke kantong. Ya. Ya kan? Ujung-ujungnya uang. Jadi kita harus cermat dan cerdas. Caranya gimana? Kita ada vitamin C. Vitamin C Indonesia habis toh. Kita ganti dengan pome. Itu pome dan vitamin C kita pakai kolaborasi. Jadi istilahnya pome itu lebih menjurus ke antioksidan tinggi. Antioksidan itu tinggi, itu bisa membantu metabolisme tubuh kita juga yang dengan catatan kita tuh makan kan suka jorok, jajan, ada micin, ada radikal bebas. Jadi kita harus cermat. Kita kalau vitamin C udah mau habis, kita pakai pome. Kalau syukur-syukur ada dua-duanya. Tapi kalau memang kita mau irit-irit, yang quote and quote kita mau pakai, jangan semuanya sekaligus deh. Takutnya salah satu gitu. Iya, jadinya kita pakai tuh gantian.
Oh Ya. hari ini pome, besok vitamin C, besok lagi kita pakai Finenzyme gitu ya. Memang fungsinya berbeda, masing-masing berbeda. Tapi pada dasarnya tujuannya untuk sehat ya. Ya, ya. Jadi kita minum harus tahu, kan semua orang bilang, aduh Rina pakainya banyak, aduh Rina pakainya ini, mungkin ini uangnya begini. Bukan, karena saya udah terjun di Atomy dan saya udah jadi Diamond Master, saya harus tahu satu persatu produknya di badan saya. Jadi testimoni itu adanya di badan saya. Reaksinya gimana bisa biar diceritakan ke Betul, orang. Kan, ya? betul. Itu kembali lagi yang saya bilang, produk yang bicara. Saya orangnya suka nantang. Oh gitu. Jadi saya lihat itu ingredients-nya. Oh ini untuk ini. Produknya untuk ini. Saya nggak begitu percaya. Saya coba di badan saya. Saya minum. Oh bener nggak ya? Oh enggak, gitu kan? Tapi saya penasaran, kalau nggak ditulis, nggak mungkin itu nggak bener, pasti bener. Tapi di badan saya rasanya beda. Gitu kan? Saya pelajarin, saya terusin. Bener. Jadi kalau kita belum makan, belum tahu. Iya, kita belum coba, kita belum tahu. Berarti salah satu ini orang-orang Atomian itu salah satu syarat jadi Atomian harus coba produk. Jadi user. Ya, jadi user dulu. Betul. Jadi ini ya toko berjalan dulu. Ya etalase berjalan maksudnya ini. Kita jadi etalase berjalan. Apa orang kita ada tahu. Nah, iya. Makanya saya suka bilang sama Atomian. Atomian suka bilang sama saya, Rin, gue nggak bisa ngomong kayak lu. Nggak usah ngomong. Kita cerita ya. Kita cerita apa yang kita alamin. Oke. Dan itu lebih konsisten. Jadi kita bukan textbook. Jadi kamu tanya saya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, saya akan jawabnya dengan sama. Gitu. Ya. Jadi itu bukan create story dan itu bukan dikarang. Ya. Jadi itu apa adanya yang kita alamin sendiri, itu yang kita bicara. Life story ya. Betul. Nah, oke. Oke, kita kembali ini ke Cilipi. Mungkin kita akan akhiri ini live kita malam ini karena udah ada sesi produk, udah ada cara membangun jaringan. Karena kalau sistem banyak ya yang banyak yang kita bisa bisa di googling, bisa ditengok di YouTube kalau sistem ya. Cuman kalau sharing tentang begini kan kita nggak dapat di mana nih. Kita harus ada home party begitu-begitu karena sekarang lagi wabah. Nah, kita salurkanlah hobi kita yang bercuap-cuap ini lewat media sosial. Nah, begini loh Cilipi, kita kan mau tutup ini lagi ya, karena ada kuis juga ya Mel ya. Nanti setiap ini kuisnya saya serahkan ke masing-masing tamu malam ini untuk memberikan pertanyaan ke member-member Atomi atau para Atomian kita. Tidak terbatas itu siapapun yang pokoknya syaratnya harus member ya Mel ya Cia harus member ya yang minimal walaupun dia nggak aktif yang penting ada aja ID-nya pokoknya yang ikut di quiz ini semua yang sudah punya ID member Atomi ya Mel? Yep, betul. Nah sembari ini para tamu malam ini menyiapkan pertanyaan untuk masing-masing ini ya untuk masing-masing produk nanti kita serahkan ke Mel ini mau berapa ini Mel? 1 orang 2 pertanyaan. Dia ada berapa Mel? Kenapa Uni? Berapa kita mau bagi-bagi ini? Hari ini ada 9. 9 ya. Berarti kita bagi ini Mel dari 2 pertanyaan, Cilipi 2 pertanyaan, Cirina 2 pertanyaan, terus Martini 2 pertanyaan. Berarti udah 8. Oke, yang satunya saya aja. Oke. Kalau tolong pertanyaannya nanti yang mau diberikan ke teman-teman semua itu yang sudah kita bicarakan dari awal kan masih ingat kan ya. Pokoknya jangan ini ya. Kalau jangan kasih pertanyaan umur saya berapa ya Cia, tadi saya nggak ada bahas loh. Oke, untuk penutupan ini saya minta sembari yang lain yang mempersiapkan pertanyaan buat 2 pertanyaan, 1 ini ya, 1 tamu malam ini. Nah oke Cilipi, ini kita bicara dari hati ke hati nih Ci. Ya.
agak mendalam, Ci. Iya, Saya nggak mau apa-apa. mengalahkan drakor nih. Nah, Cici, oke, di usia Cici yang sekarang ini bahagia nggak ini jalanin bisnis dikelilingi orang-orang yang peduli sama Cici mungkin juga yang namanya hidup kita nggak mungkin semua orang yang suka ke kita. Nah, namanya hidup kita juga nggak bisa membuat orang sesuai dengan keinginan kita. Iya kan, Cia? Itu banyak aralnya, banyak ininya. Tapi apa sih bahagia nggak Cici nih ketemu dengan para atomian yang dari seluruh Indonesia ini? Kasih dong Ci pengalamannya apa gitu kan. Puji Tuhan aja, terima kasih deh. Karena sampai saat ini member-member di under saya itu baik-baik. Alhamdulillah. Walaupun kendalanya dikit, nggak apa. Saya orangnya nggak mau pusing, ya kan? Ya. Pasti dia begitu pun suatu saat pun akan kita bisa rangkul gitu loh. Itu udah ada. Ya. Jadi saya akan tetap merangkul mereka. Mungkin mereka belum paham Siapa kita? Tapi kan pada tujuannya sebenarnya saya mau sama-sama itu semuanya sukses dibangun di Atomi. Suksesnya apa? Tiap hari dapat pairing. Ya kan? Kalau untuk level itu bonus. Iya. Jadi supaya kita dapat pairing, supaya kita hidupnya jadi nyaman. Jadi taraf hidupnya mulai meningkat. Ya. Dan di era yang sekarang ini nih, biasa kan kita 2018, 2019 kan ODS, ya kan? Udah gitu SA, ya kan? Kadang-kadang kita home party, grouping. Nah, karena pandemi, kita dipaksa untuk diam di rumah. Dan home party-nya di sini. Atomi online. Kan? Jadi kita akan terpaksa menjalankannya, tapi kita dipaksa untuk mau tidak mau mengarah ke online untuk bisnis yang akan datang. Saya umurnya sudah tapi saya tetap masih mau belajar. Itu wajib. Ya, supaya kalau misalnya ada yang nanya, saya juga bisa nyambung gitu loh. Nggak tulalit. Gitu aja. Berarti bahagia ya Cia selama kenal di Atomi itu sangat bahagia sekali dikelilingi oleh para atomian yang ada di undernya Cici. Nah, kita juga saling mendoakan ini dari kejauhan. Saya di Sumatera Barat juga dengan tim saya. Terus ada juga Cirina, ada Martini juga di Luwuk. Terus ada para atomian yang lagi nonton malam ini. Semoga kita semua dilindungi dan semoga wabah ini cepat berlalu. Terus kita bisa ketemu langsung lagi, Ci. Udah kangen kita kan, Ci ya? Iyalah, kangen banget. Grouping, Pak Party. Kita udah kangen langsung ketemu, walaupun di sini kita ketemu itu beda. Lihat kalau pas face to face ketemu langsung berpelukan. Nah, oke lah. Malam ini para atomian sharing kita mungkin sekian dulu. Nah, kita mungkin lanjut di episode berikutnya, kita datangkan lagi tamu-tamu yang lain. Nah, mungkin malam ini banyak yang bisa diambil hikmahnya. Karena multi level ini sebenarnya bukan hanya untuk bisnis untuk mencari uang. Nah, kita juga mengembangkan, merubah mindset kita juga, merubah pola pikir kita ya. Nah, terus kita juga berkenalan dengan orang-orang baru, terus semuanya dirangkul dalam satu kekeluargaan. Gitu ya, Ci. Nah, oke. Untuk pertanyaan pertama, ini saya ini udah Cici Livi udah siapkan nih 2 pertanyaan ini. Sudah? Oke. Ya buat para atomian ya, saya beritahu ini kita live, saya tidak rekayasa. Semua pertanyaan yang saya lontarkan ke malam ini ke para leader, ini nggak ada saya konsep sedikit pun, maksudnya tidak kita bicarakan di belakang. Bahkan ada yang nanya, kasih bocoran mau apa yang ditanyakan. Karena kalau langsung begini ya Cia, kita itu lebih natural. Kalau di konsep, Ci nanti saya tanya ini, jawabannya udah siapkan ya Cia. Jadi nggak natural, nggak tulus dari hati keluarnya. Nah maunya saya itu ketika ditanya langsung keluar, nah itu kan enak. Jadi nggak ada rekayasa antara kita ya Cirina ya. Betul. Nah, jadi mengalir aja, semua pertanyaannya mengalir aja. Nah, jadi biar orang-orang paham. Kalau kita konsep berarti kita udah membuat yang bagus-bagusnya aja. Nah, kalau sini kan kita nggak sempat berpikir, yang langsung dalam otak langsung keluar. Nah, oke lah, pertanyaan pertama dari Cilipi ini untuk 2 buah produk
Oh, bisa di ini kan, Ci? Bisa dikasihkan pertanyaannya, Ci? Ya. Yang bagi para atomian yang lagi menonton, silakan dijawab pertanyaannya. Silakan Cilipi. Pertanyaan pertama ya. Hostnya 313 Winners malam ini siapa nama lengkapnya ya? Ya ampun. Nama lengkap loh. Nah, oke, saya ulangi ini ya. Ulangin, Ci. Cici ulangi, Ci. Pertanyaan pertama, malam ini hostnya Winner 313 itu siapa ya? Oke, itu pertanyaan dari Cilipi buat para. Oke, udah ada yang jawab. Di saya udah ada yang jawab ini ya. Lengkap nggak? Satu pertanyaan, hostnya namanya siapa? Oke, ini udah terjawab. Di sini saya baca Gaby Yuan. Yang pertama saya screenshot aja. Yang pertama yang jawab Gaby Yuan. Nah, saya screenshot. Oke. Nah, untuk itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua juga masih dari Cilipi. Tolong disimak baik-baik. Untuk pertanyaan pertama sudah kita tutup ya, kita close dulu pertanyaannya. Kita tutup dulu pertanyaannya. Udah ada yang jawab di atas, Gaby Yuan, jadi kita tutup. Siap-siap untuk pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua silakan Cilipi. Atomi waktu masuk di Indonesia tahun berapa? Nah, itu Atomi masuk ke Indonesia tahun berapa? Oke, pertanyaan kedua. Atomi masuk ke Indonesia tahun berapa? Mana nih? Belum ada yang jawab. Oke, saya ini udah ada yang jawab ya. Ceis Dama 2018, benar nggak Ci? Betul. Betul. Oke, yang dapat itu Ceis Dama. Saya screenshot juga. Mana perginya? Oke, nanti kita cocokkan ya Ci ya. Oh. Oke, Ceis Dama. Nah, oke, untuk pertanyaan keduanya sudah terjawab itu dari case Dama saya live ini. Nanti bisa ini ya dihubungi. Nanti kita hubungi. Oke, untuk pertanyaan ketiga dan keempat kita serahkan kepada DM Melisa. Ayo Mel, kasih Mel. Pertanyaan yang paling sulit. Yang paling sulit ya. Yang pertama, siapa yang ngajak saya ke Atomi? Nah, tuh. Pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama, siapa yang ngajak Melisa ke Atomi? Tadi udah diulang-ulang loh. Siapa yang mengajak Melisa ke Atomi? Oke, Rani si Boro-Boro. Oke, Rani si Boro-Boro. Kita screenshot juga. Udah dijawab itu Cilipi. Cilipi emang lah. Oke, yang pertanyaannya sudah terjawab. Yang udah dapat nggak boleh ikut lagi ya. Kita bagi sama rata. Gitu kan Mel ya? Yang udah dapat, kita bagi ke yang lain. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua, pertanyaannya udah kejawab ya buat yang lain. Ini Mbak Rani si Boro-Boro ya. Nanti saya yang udah jawab saya ini kan saya posting di wall Facebook saya. Nah, oke. Pertanyaan keempat Mel. Pertanyaan. Apa yang membuat saya akhirnya bergabung di Atomi? Nah, itu. Apa yang membuat Melisa akhirnya bergabung di Atomi? Apa yang membuat Melisa akhirnya bergabung di Atomi? Oke, bagi yang cepat nih, yang cepat. Yang cepat dia dapat Melisa Karinda. Ini Mel baca di sana kan ya? Enggak baca Uni. Kenapa? Oke, Melisa Karinda jawabannya produk. Terus Mariska Singko jawabannya karena produknya. Terus Lina Sunda Supir produknya dari Korea Selatan. Terus Ordini produk.
Terus Pepi Maya Arif karena produknya bagus. Nah ini kita harus spesifikasi ya. Terus Ya, ya. Maharani Melvin tanpa tutup poin karena produknya dari Korea, karena produknya bagus, karena bagus. Nah, mana yang paling ini Mas? Yang paling benar di antara ada produknya bagus, ada tanpa tutup poin. Mana yang paling betul? Yang paling benar itu tadi kalau nggak salah ada yang jawab tanpa tutup poin ya Uni ya. Tanpa tutup poin. Iya, Oke, siapa sip. tuh? Berarti tanpa tutup poin Maharani Melviana. Selamat. Oke, karena tanpa tutup poin. Itu langsung ya pertanyaan dari Melisa dan kita screenshot juga. Nah, oke, dua pertanyaan dari Melisa sudah terjawab dan juga sudah didapatkan yang terakhir ini oleh Maharani Malviani. Nah, selanjutnya pertanyaannya ke yang senior dulu. Cirinawati. Oke, Ayo, pertanyaan pertama, testimoni produk apa yang saya pakai dari saya makan obat dokter sampai saya nggak makan obat dokter? Itu produk apa yang saya minum? Nah, ayo jawab produk apa yang dikonsumsi sama Cirina. Ya. Produk, oke, Mariska Singkong. Hemohimci. Betul. Betul, oke. Kali ini jawaban pertama yang masuk di saya ya, yang masuk di saya itu Mariska Singkong. Oke, saya screenshot dulu. Saya screenshot. Nah, oke. Itu pertanyaan pertama dari Cirina sudah dijawab oleh Mariska Singkong. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ikutan jawab boleh nggak Cini? Boleh. Oke, Ngaci. pertanyaan berikutnya. Yang di Zoom kan tadi duluan dapat tuh informasinya. Yang di FB ada telat. Oh, gini. Bagus dibagi. Dibagi. Maksudnya yang di Zoom? Di Zoom lebih cepat caranya. Oh, kalau yang dibagikan? Di agak lama. Oh, yang langsung dari Winner berarti cepat. Oh, berarti orang tua harus nontonnya dari Winner, suami. Karena Dari Facebook. Dari Facebooknya Winner ya, karena kalau jawab ya karena ya iyalah. Karena yang di situ cuma kita berlima, nggak ada yang jawab. Oke, kita lanjut. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apa tips atau trik dari saya untuk menjaring member dan untuk menjalanin bisnis Atomi? Nah, itu. Saya ulangi ya. Ya, saya ulangi pertanyaan dari Cirina. Apa trik dari Cirina untuk menjalankan gimana Ci? Apa tips and trik dari saya untuk menjalankan bisnis ini sampai sehingga saya concern 100% di Atomi? Nah, oke. Nah, ini saya bacakan jawabannya ya Ci ya. Pertama ada yang jawab percaya diri, kedua ada yang bilang pakai produknya, ketiga pakai produknya dulu, keempat jadi user dulu, kelima delay terus. Percaya diri, rasakan dulu produknya. Mana yang paling ini Ci? Mana yang paling tepat Ci? Yang paling tepat adalah pakai produknya dulu. Siapa yang jawab yang paling pertama tuh? Pertama, oke, yang pertama jawab Line Sanda Supit. Oke, Line Sanda Supit. Kemarin udah dapat juga ini produk dari Ayo Bisa. Banjir lah ini. Banjir ini Line Sanda Supit. Hoki. Saya screenshot. Nah, itu udah pertanyaan kedua ya, Ci ya? Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kesekian kalinya. Kita serahkan ke ini ya, ke Martini. Udah siap Martini pertanyaannya? Iya. Martini.
Oke. Ya, Ini Uni. tidak ada Ya. yang jawab tadi ya produknya. Saya sudah like, saya sudah. Nah, oke, Martini, silakan. Oke, Uni. Jadi yang tadi masih stay nonton dari pertama, ada tadi 3 produk yang menjadi testinya saya. Jadi sebutkan 3 produk testi saya yang tadi saya ucapkan di live ini. Oke, saya ulangi. Ralat kalau salah ya, Martini ya. Sebutkan 3 produk yang dijadikan oleh Martini sebagai testimoni pribadi dia. Iya. Nah, sebutkan 3 produk yang menjadi testimoni pribadi dari Martini. Oke, kita bacakan. Teresa Karina, Teresa Karina, Aidam Body Lotion Shampoo Absolute. Tevi Globes BB Cream Shampoo Absolute. Terus Aidam Body Lotion Shampoo Absolute. Ada Globes Body Lotion dan Aidam. Tapi saya baca yang 2 ini aja ya. Aidam Hand Body Lotion Shampoo Absolute. Terus ada yang jawab Globes dan BB Cream serta Shampoo Absolute. Mana nih? Yang ada yang jawab Aidam Body Lotion Shampoo Absolute. Terus ada yang jawab juga Globes BB Cream Shampoo Absolute. Yang mana yang benar nih? Yang benar itu Aidam Hand Body Lotion dengan Shampoo Absolute. Oke, berarti yang benar menjawab pertama di atas ke Treska Kirena, Aidam Body Lotion dan Shampoo Absolute. Saya like ya, saya like. Oke, udah dijawab ya sama Teresa Karina. Teresa Karina. Jangan lupa nanti ya buat yang pemenang ini ID-nya diingat. Nanti kalau nggak ketemu ID, nggak cocok namanya sama ID, kita nggak ingat ya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya Martini silakan. Pertanyaan kedua. Tahu kan yang ini? Nah, ini kandungan yang paling spesial di dalam kandungan apa? Ada 2 kandungan yang spesial yang jadi andalannya kita. Kalau kita kita lagi kasih info ke orang, ini kita punya produk ini apa keunggulannya gitu. Apa kandungan khusus di dalamnya sampai kita andalkan ini? Ada 2. Oke. Kandungannya kedua-duanya ya? Iya. Oke, apa kandungan di dalam? Tapi itu nggak ada kita bahas, tapi Atomian tahu lagi. Harusnya tahu. Iya. Oke lah, kita kasih ini pertanyaan lagi, kita ulang. Pertanyaannya kita ulang. Oke, langsung ini dijawab sama Sian. Iya, semua pada tahu. Ini cepat sekali. Nah, cepat sekali ini. Sian Joan, jawabannya propolis dan green tea. Ya. Betul? Oke, betul. Kita like ya, Sian Joan. Oke, udah dijawab sama Sian Joan. Nah. Oke, itu udah berapa pertanyaan? Udah 8 pertanyaan, berarti 8 produk sudah meluncur. 8 produk sudah meluncur ya. Tinggal 1 pertanyaan lagi. Saya mau kasih pertanyaannya apa ya? Saya nanya umur Cilipi aja ya di sini. Enggak. Oke, pertanyaan ke-9 pada malam hari ini. 1 pertanyaan dari saya. Apa yang paling berkesan tadi ya? Oke. Saya yang paling berkesan tadi yang saya bicarakan dengan ini. Dengan Cilipi tadi saya udah ini kan. Saya sudah bahas secara mendalam. Cilipi itu membangun jaringan. Ini agak sedikit aneh ya pertanyaannya. Cilipi membangun jaringannya di Winner 3131 itu memakai prinsip apa? Nah, kalau yang ikut tadi dari awal tahu, ya Ci ya?
Nah, Cilipi membangun atau membina jaringannya di tim 3131 Winner itu dengan memakai sistem apa? Prinsipnya apa? Prinsip membina jaringannya Cilipi. Oke, Tevi Maya Arif jaringan dengan kekeluargaan. Khairul Istiqomah kekeluargaan. Siti Masita percaya diri. Nah, itu ke bawah-bawahnya udah sama ya. Berarti kita ambil yang di atas jawaban pertama, jaringan dengan kekeluargaan. Gimana Cilipi? Cilipi? Oke. Ya. Nah, jadi kalau yang nyimak tadi ya saya cuma mengingatkan karena ini sebagai yang harus kita ingat, kita membina jaringan di Atomi ini dengan sistem kekeluargaan. Nah, saya like ini sudah dijawab oleh pertama Tevi Maya Arif. Oke, Ibu Maya, saya screenshot dulu. Di bawahnya ada Khairul Istiqomah. Nah, yang masuk ke saya pertama sistemnya kekeluargaan. Nah, ini juga ada yang bilang komen saya kok nggak masuk-masuk. Komen kalau nggak masuk, berarti keluar dulu, masuk lagi ya. Oke, pertanyaannya untuk malam hari ini kita sudahi dulu. Kita sudahi live-nya kita. Sampai ketemu di live kesempatan. Di live-nya Winner. Pokoknya live suka-suka aja ya. Oke. Kasih dong Cici semua, Melisa, Martini, kasih salam. Makasih, Bu. Salamnya Atomi. Makasih Cilipi, makasih Cimelisa. Sama-sama. Ini Ya, salam. oke. Terima kasih semuanya. Makasih ya. Sarangil. Sarangil. Yuk Sarang. Oke. Ayo bisa. Ayo. Bisa. Ya, ayo kita bisa. Hai, buat Ayo, salam ayo, Bapak di bisa. belakang tuh kelihatan. Nah, oke. Terima kasih. Oke, selamat malam. Nonton. Semoga banyak hikmah yang bisa diambil dari malam ini ya. Sampai Ya. ketemu lagi. Terima kasih. Bye. Bye. Bye.